Nah, ini masuk nih di boron dagangan karena kita melihat di lapangan juga, faktanya di lapangan yang paling kena imbasnya itu adalah UMKM gitu. Prihatinnya karena mereka masih terus berjuang untuk cari nafkah walaupun sudah malam nih. Apa namanya? Saya sempat buka-buka sosial media toh. Terus ada beberapa dari luar gitu, dia juga bikin gituan, cuman kan kalau saya pikir nih kayaknya kenapa nggak ada di Makassar gitu ya, di Makassar. Terus habis itu kebetulan juga sekarang lagi PPKM, terus yang kemarin bisa dibilang sangat berpengaruh sekali sama UMKM toh. Terus akhirnya saya pikir bagus bikin konten begini, tapi di sisi lain kalau ngomongin ini tidak mungkin saya sendiri toh. Ada tim dan pastinya juga nggak mungkin ada semacam, pasti kita harus cari donatur gitu ya, yang memang sumbernya dari mana, karena kalau secara pribadi nggak mencukupi buat kita gitu toh, apalagi istilahnya kan targetnya kita banyak, kalau bisa dibilang kalau kita sudah kumpulkan. Akhirnya kebetulan itu hari saya tiba-tiba terjun di pikiran, kenapa saya hendak hubungi sebuah lembaga atau sebuah instansi yang memang mereka ada program yang memang kayak sosialnya atau lebih peduli ya. Akhirnya saya hubungi DT Peduli Mbak Mira. Kebetulan sebelumnya saya sempat kerjasama sama beliau, sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan akhirnya saya nelpon malam, tiba-tiba telepon Mbak Mira. Ada Kak, ada. Kita meeting dan akhirnya kita meeting, mulai ada timnya. Kebetulan Mbak Mira juga di DT Peduli timnya juga, dia kameramen, editor, dia kebetulan ya sudah. Toh itu saja dipakai, terus akhirnya kita meeting, kita bicarakan konsepnya begini, terus kemudian target kita sudah bicarakan, mulai dari kita bicarakan nih targetnya untuk 1 bulan ini 4 target lah kita ini 4 target dalam 1 bulan. Iya. Apa syarat-syaratnya itu? Kira-kira kalau mau diborong dagangan? Ini belum tim turun itu kita asesmen dulu gitu. Misalnya kayak penjual keripik misalnya yang di Pabel tadi, berapa sih kebutuhannya? Nah, pada saat itu kita paketkan, ada yang mulai dari 350, 500 sampai bahkan ada yang 1 juta gitu. Dilihat dari porsinya. Nah, kemarin itu untuk Tiantek awal kita menganggarkan range-nya dari porsi kebutuhannya gitu. Misalnya nih kayak penjual tisu, nggak sama kan kebutuhan penjual tisu dengan yang penjual keripik gitu. Di lapangan juga, faktanya di lapangan yang paling kena imbasnya itu adalah UMKM gitu. Bahkan sampai tidak laku sama sekali, itu pernah kejadian di lapangan. Kami sendiri yang menyaksikan hal tersebut. Jadi bagaimana nanti ketika kami kolaborasi dengan Kak Mamat ini, paling tidak ada yang kami berikan untuk teman-teman ataupun pelaku usaha yang meringankan bebannya untuk selain usahanya juga keluarganya gitu Kak, kira-kira. Dari target yang benar-benar itu yang benar-benar sangat membutuhkan gitu ya. Dan kita yang targetnya kemarin nenek-nenek gitu toh. Terus kemudian yang target kedua kita itu kakek-kakek yang bilang mereka sebenarnya sudah harus istirahat di rumah gitu ya. Dan di usianya yang sekarang itu tetap mereka berusaha untuk mencari ya menafkahi keluarganya, mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dan itu yang menjadi kasihan juga toh. Dan terus targetnya kita yang kemarin terakhir itu adalah tunanetra yang kita bilang orang yang memiliki kekurangan tapi masih tetap berjualan. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di luar sana, teruslah bergerak untuk kebaikan karena kebaikan akan mendapatkan pahala. Benar, dan pokoknya buat teman-teman harus peka gitu kan, karena bukan cuma kita yang merasa susah, tapi banyak orang di luar sana yang lebih susah. Jadi pokoknya buat teman-teman kita memotivasi buat teman-teman ya, kalau misalnya punya lebih rezeki ya disisipkan buat orang yang memang lagi membutuhkan gitu. Jadi kita memang benar-benar peduli, apalagi sekarang kondisi belum stabil ya. Kita saja yang memang benar-benar punya profesi, punya kerjaan dan pemasukan yang bukan luar biasa sih, tapi yang cukup. Tapi di luar sana masih banyak yang benar-benar orang-orang yang masih membutuhkan dan masih susah gitu.